Halo Sobat Petani Nusantara, salam sehat, tetap semangat, serta salam sukses buat kita ke depannya. Nah, jadi baik Sobat Tani, pada kesempatan kali ini saya datang diundang ke lokasinya teman kita petani ini, di mana teman kita petani ini mempunyai masalah yaitu tanaman cabenya terserang layu bakteri dan layu fusarium. Nah, jadi seperti ini teman-teman tanamannya yang sudah terkena layu. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang lebih parahnya ini dia. Ini yang udah layu dan ini sudah ada gejala. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat daunnya sudah agak layu, sedangkan yang ini kan masih segar. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini. Ini layu juga. Terus seperti ini Sobat Tani. Nah, ini dia. Ini sudah terjadi layu. Nah, jadi di sini teman-teman saya dapat informasi dari pemilik lahan bahwa kemarin untuk pemakaian kohenya ini tidak dilakukan fermentasi. Nah, inilah akibatnya teman-teman. Kalau kita tidak melakukan fermentasi terlebih dahulu untuk digunakan sebagai pupuk dasar. Nah, seperti ini. Nah, ini masih ada, ini yang masih satu titik Sobat Tani ya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Sedikit informasi tambahan lagi, kemarin bahwasannya teman ini melakukan pengocoran kompos ayam seperti ini, tapi tidak dilakukan perlakuan seperti menggunakan M4 ataupun ampus. Nah, jadi ini sudah dilakukan perendaman, jadi sarankan supaya tidak dilakukan pengocoran lagi, karena di kompos ayam ini ataupun kohe apapun itu, bakteri dan jamur-jamur jahat itu terlalu banyak ataupun sangat banyak. Nah, jadi ini sangat berbahaya Sobat Tani ya, kalau kita menggunakan kohe ini untuk dilakukan pengecoran tanpa kita lakukan fermentasi ataupun memberikan perlakuan apapun itu sangat berbahaya. Nah, jadi inilah dia efeknya teman-teman ya. Padahal kalau pertumbuhan tanaman cabai ini terlihat subur, mantap, bagus. Nah, ini dia. Nah, jadi kendalanya yaitu tadi menggunakan kohe tanpa dilakukan fermentasi terlebih dahulu. Nah, seperti ini perkembangan tanaman cabainya. Kalau untuk pembuahan bagus. Nah, ini dalam tempat pembuahannya ada rata-rata 2 di cabang Y. Nah, jadi untuk populasi tanamannya cabenya ini sekitar lebih kurangnya 3000 pohon. Nah, jadi memang teman kita ini dia pemula. Jadi belum begitu mengerti untuk pemakaian kohe ayam ini. Nah, seperti ini, bercak daun pun sudah ada kelihatan nih. Nah, jadi untuk penyembuhan tanaman cabai yang lain ini teman-teman, kami akan mencoba melakukan penyembuhannya ataupun istilahnya tidak menyebar lagi. Nah, seperti itu tipsnya kali ini, dengan menggunakan beberapa bahan. Ini buku sih. Oh. Nah, jadi yang pertama teman-teman yang akan digunakan untuk pemulihannya ini merek dagangnya Nepos. Nah, jadi ini bahan aktifnya ada 3 teman-teman ya. Yang pertama ini ada tembaga oxychlorida, kedua Ginep, terus ada simaksanil. Nah, jadi ini cara kerjanya kontak serta sistemik. Nah, jadi ini nanti dilakukan untuk pengecoran ke tanaman cabai yang layu ataupun yang sudah ada gejala teman-teman ya. Nah, jadi untuk dosisnya, kami masih menggunakan dosis yang paling rendah. Untuk per liter airnya kami menggunakan ini sebanyak 2 gram per liter air.
Nah, jadi ini tadi udah dilakukan perendaman. Nah, jadi ini teman-teman pemiliknya. Nah, ini dia. Nih, toke muda nih. Nah, jadi ini dia teman-teman, karena yang layu kan masih sedikit. Nah, jadi airnya masih kira-kira sekitar 80 liter. Nah, terus yang kedua teman-teman, ini dia. Yang kedua kami melakukan peracikan. Nah, jadi yang kedua teman-teman kami campur dengan ini dia H2O. Nah, jadi buat sahabat tani semua yang pemula, ini H2O ini bagus untuk menghentikan penyebaran baik itu jamur dan bakteri seperti jamur Lepidosarium dan bakteri-bakteri jahat. Nah, jadi kami mix dia antara Nepos sama dengan H2O ini. Nah, jadi buat teman-teman kalau menggunakan H2O ini, carilah kadarnya yang 50% seperti ini. Nah, ini kadarnya sebanyak 50%. Nah, ini dia. Ini H2O sobat tani ya. Aleja Indonesia Purwana Renon Rido Milim Petjen Protana do Agrepi kan? Ingat tolong tarik seperti itu. Hmm. Lu sapur sudah duk putus nah. Dah masalah. Seri nang. Nang 780. Sepuluh lira. Habis. Apa sih? Nah, jadi ini dia teman-teman ya. Nah, jadi H2O-nya kami menggunakan 500 ml untuk 80 liter air. Nah, jadi ini dicampur sahabat tani ya. Nah, jadi kalau menggunakan H2O ini baiknya menggunakan sarung tangan supaya tangannya tidak melepuh. Nah, terus dicampur teman-teman. Oh, jadi apa sih? Teka mabu maci, saya corot. Nah, jadi setelah kedua bahan tadi dicampur, terus kita lakukan kocor teman-teman ya. Nggak mengul. Kita lakukan pengocoran ke tanaman yang layu. Kita lihat. Sini maju. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini kan udah ada gejala layu. Nah, ini juga langsung ikut dikocor sobat tani ya. Nah, untuk per lubangnya sekitar 250 ml ataupun 1 cangkir. Nah, seperti ini.
Dan yang lain juga yang udah mati seperti ini kita kocor juga untuk mensterilkannya semua dari segala bakteri dan jamur-jamur jahat. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang dari titik layu ataupun titik utamanya kita lakukan pengocoran 5 pohon sahabat tani ya. 1, 2, 3, 4. Oh ya 5. Nah, jadi di situ udah 5. Ini kita kasih tanda sahabat tani ya, yang gejala layu. Kita kasih tanda lubang 3 seperti ini. Kita lihat dia. Nah, ini dia yang masih mulai terlihat gejala layu. Nah, jadi itulah dia sahabat tani buat teman-teman kalau mau menggunakan kohe, alangkah baiknya terlebih dahulu difermentasi. Nah, supaya tidak terjadi kejadian seperti tanaman cabai teman kita ini, dimana untuk pertumbuhan cabainya ini terbilang bagus, subur, dan untuk Gemini virus masih aman, walaupun sekitarnya rumputnya masih ini banyak, tidak bersih, tapi untuk kutu kebulnya masih aman. Nah, jadi seperti itu dia teman-teman ya, untuk menghentikan penyebaran penyakit layu fusarium dan layu bakteri menggunakan yaitu Nepos, atau teman-teman juga bisa menggunakan seperti Ridomil Gold bisa, sama skor juga bisa. Yang penting dia sistemik teman-teman ya, dimana kami menggunakan Nepos ini mempunyai 3 bahan aktif. Nah, jadi kemarin tepatnya hari Minggu ini sudah dilakukan penyemprotan melalui daun juga teman-teman ya, yaitu menggunakan bakterisida. Untuk merek dagangnya kemarin saya sarankan menggunakan Agrep. Kalau ada Starner itu lebih bagus untuk dilakukan penyemprotan untuk menghentikan penyebaran layunya. Dimana untuk Starnernya ini ataupun Agrep yaitu untuk membasmi bakteri ya. Dan untuk Agrepnya kemarin dicampur ataupun dimix dengan diakonil. Nah, seperti itu cara penghentiannya sahabat tani ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita nah, jadi ini dia satu lagi yang udah ada gejala layu, kita kasih tanda sahabat tani ya. Seperti ini kita kasih lubang. Nah, seperti ini. Ini saya kasih tanda lubang. Oke, yang biasanya saya lakukan untuk menghentikan layu, baik itu layu bakteri, layu fusarium, saya menggunakan seperti yang teman-teman kita ini lakukan ini, dilakukan kocor. Nah, seperti itu, dan bisa berhenti penyebaran layu fusariumnya dan layu bakterinya. Oke.